فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada akhir dari Jumat hari ini, kita sebagai hamba Allah tentunya itu senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat rahmat rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menghembuskan sedetik pun kasih sayangnya, rahmatnya, kecintaannya kepada kita sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, betapa besar kenikmatan demi kenikmatan, pemberian demi pemberian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sebagai konsekuensi logis bahwa kapanpun dan dimanapun dia berada, seperti apapun keadaan dan kondisinya, dia wajib senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian maupun syukur ini tidak cukup hanya diekspresikan dalam bentuk tulisan, kata-kata atau narasi, tetapi butuh realisasi dalam bentuk wujud kenyataan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketaatan kita bahwa kita ada kewajiban ini sebagai kewajiban kita. Sidang jemaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita sebagai hamba yang diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kita bukan hanya dalam ibadah, banyak yang menjadi tuntutan kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah, sebagai makhluk sesempurna makhluk di ahsani taqwim, ciptaan yang begitu sempurna. Oleh karena itu, anugerah yang terbesar ini sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai manusia yang memiliki akal pikiran dan membedakan kita dengan makhluk yang lain. Tuntutan kita banyak-banyak berpikir, banyak-banyak melakukan perenungan, melakukan kontemplasi. Salah satu yang perlu kita renungkan dalam hidup ini bahwa seperti apa hakikat kita ini, tujuan kita ini apa, arah kehidupan kita seperti apa. Kita sebagai orang yang beriman, fokus kita bukan hanya di dunia yang sementara ini, tetapi kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya tujuan akhirnya adalah hari kemudian. Oleh karena itu, untuk melengkapi hakikat kehidupan kita sebagai orang muslim, baik di dunia maupun di hari kemudian, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan yang menjadi rutinitas kita dalam sehari-hari, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah al-muhasabatu wa tahsin dzalik, senantiasa melakukan perhitungan, melakukan evaluasi, melakukan introspeksi demi perbaikan jati diri kita, perbaikan akhlak kita, perbaikan pekerjaan kita. Harus senantiasa melakukan perbaikan, harus senantiasa melakukan muhasabah. Banyak yang perlu kita lakukan, banyak yang perlu kita perhitungkan bahwa apakah kehidupan kita di dunia ini sudah berhenti untuk kehidupan kita di hari kemudian. Karena
amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, amal kesalehan kita perlu kita hitung juga, perlu kita kalkulasi. Oleh karena itu, hal ini sangat berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang bertakwa kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah, amatilah, cermatilah apa yang telah Anda hasilkan, apa yang Anda telah lakukan lil ghad, untuk masa depan. Bukan masa depan hanya untuk masa depan kita di dunia ini yang kita hidup saat ini, tetapi jauh masa depan kita di hari kemudian. Ini yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan umat Allah kata Allah senantiasa memberikan peringatan kepada kita dengan kata-kata hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum kalian hisab hari kemudian nanti. Fa innahu ahwan alaikum hisab. Karena bagi seorang hamba, seorang hisab amalan-amalan di dunia ini, dia akan merasa ringan hisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan penghisaban, melakukan introspeksi di sini, pasti ada dampak positif, ada dampak kebaikan, perubahan perilaku yang dihasilkan. Sudah jemaah pada saat saya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah al-hijrah wa taqdir nahwa Allah. Ada motivasi melakukan hijrah dan melakukan perubahan kepada yang lebih baik, yang lebih positif. Kita sebagai orang yang beriman dengan fase kehidupan yang kita alami saat ini, bahwa hidup ini tidak datar-datar begitu saja, tidak flat begitu saja. Ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan yang terjadi ke arah yang lebih positif. Ini salah satu yang perlu kita jadikan prioritas dalam hidup, dalam semua aspek kehidupan kita, bahwa kita melakukan perubahan. Meskipun kata-kata hijrah tidak serta-merta hanya dimaknai bahwa perpindahan dan suatu tempat dari segi geografis, hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tetapi bahwa dimaknai bahwa kita melakukan perubahan ini ke arah yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih konstruktif. Ini beririsan dengan sabda Rasulullah SAW senantiasa melakukan perubahan, bahwa man kana yatruku syai'an lillah awdallahu alaihi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu illa karena Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Artinya kita dituntut untuk melakukan perubahan, merubah pola hidup, merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin yang selama ini kurang bermanfaat menjadi sesuatu yang bermakna, berimpact kepada yang lain. Tidak jemaah Jumat senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang menjadi renungan bagi kita adalah ta'zizul ibadah wal a'mal salih. Ada upaya dan motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan amal saleh kita. Peningkatan tidak hanya dalam bentuk kuantitas, tapi bentuk kualitas. Ini yang harus kita lakukan dan perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang mendasar yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah ibadah sholat. Untuk meningkatkan ibadah sholat kita, mungkin kadang kita melakukan secara sendiri-sendiri, atau mungkin ibadah sholat kita tunaikan di rumah. Tetapi yang perlu ditingkatkan adalah ibadah sholat ini bisa perlu dilakukan secara berjamaah. Apakah di rumah atau mungkin kita mengupayakan untuk sampai ke masjid, untuk berada pada saf-saf di masjid dan
depan. Ini salah satu konkret bagaimana kita melakukan upaya motivasi untuk memperbaiki ibadah kita maupun amal saleh. Amal saleh ini pun banyak hal yang bisa kita lakukan. Kadang amal saleh hanya dalam bentuk yang butuh pengorbanan, bahkan senyum pun lalu perspektif agama kita adalah ibadah yang sungguh luar biasa, yang memiliki makna dan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyum bisa pada wajhi akhi bersedekah. Sedekah tidak hanya dimaknai dalam bentuk materi, tetapi senyum pun pada saudara muslim kita adalah sedekah dan tentunya itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilanjutkan dan senantiasa dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa perenungan-perenungan, pemikiran-pemikiran tentang kehidupan kita, tentang perjalanan hidup ini bisa memberikan dampak yang positif demi keberhasilan kita baik di dunia maupun di hari kemudian. Barakallahu wa Qur'anil Karim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Amin. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin. Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Sudah jemaah-jemaah yang senantiasa dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabi dan umat hari yang penuh kemuliaan dan keutamaan, kita berupaya menggapai keutamaan hari ini. Tentunya dengan peningkatan amal kebaikan, amal saleh kita, bahwa banyak amalan-amalan yang mampu kita lakukan, dan tentunya amalan-amalan adalah saleh ini bisa akan terakumulasi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci keberhasilan kita dari dunia maupun dunia tidak hanya dalam amal upaya, tapi dibarengi dengan mujahadah, kesungguhan serta doa-doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak seterusnya. Inna Allah wa malaikatahu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram rahmatika nasta'in. Allahumma inna nas'aluka al-asma'al husna wa sifatikal ula. Allahumma la tadamma illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la wahida illa shafayta wa la dhallan illa hadayta wa la hajata min al-hawaij dunya wal akhirah illa qadayta wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadirul ajal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana